Halo sahabat profesional, welcome to Connecting Time with Foster and Bridge Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Nastiti Handayani, saya yang akan memandu sesi Connecting Time kali ini. Dan kali ini kita akan membahas topik mengenai mengendalikan sikap pasif agresif di lingkungan kerja. Di dunia operasional, kita pasti banyak menemui tim atasan atau rekan kerja yang bersikap pasif agresif. Nah, hal ini akan membawa kerugian apabila dibiarkan terus-menerus di lingkungan kerja, seperti sikap permusuhan antar tim, menyalahkan orang lain, mengkritik tanpa dasar, dan hal serupa lainnya. Apabila dibiarkan, perilaku ini dapat menyebabkan menurunnya produktivitas, rasa frustasi, level stres dan kecemasan yang tinggi, serta hilangnya trust antar rekan dan atasan. Kemudian, bagaimana hal ini bisa diatasi dan dihindari dalam lingkungan kerja serta sosial? Maka kita akan membahas nih lebih dalam lagi mengenai bagaimana mengatasi serta mengurangi perilaku pasif agresif di lingkungan kerja bersama tentunya narasumber kita yang kompeten, yaitu kali ini dengan Ibu Imung Hikmah. Nah, untuk informasi, saya akan membacakan profil Ibu Imung Hikmah. Ibu Imung adalah seorang communication expert yang sudah berpengalaman selama 20 tahun di bidang komunikasi dan leadership. Pengalaman profesional beliau sebagai PR and Communication pada perusahaan multinasional Fortune 500 dalam industri teknologi dan minyak dan gas atau EPC telah membawa beliau memfasilitasi pelatihan di berbagai negara, yaitu di Indonesia, Singapura, Australia, Dubai, dan Inggris untuk organisasi dan budaya yang berbeda. Namun kemudian Bu Imung juga Certified Facilitator untuk 7 Habits and Highly Effective People. Kemudian beliau juga merupakan Certified Assessor MBTI serta anggota Toastmaster Internasional. Oke, kita sudah terhubung dengan Ibu Imung Hikmah kali ini. Saya akan sapa dulu ibunya. Halo Ibu, apa kabar? Halo juga, kabar baik alhamdulillah. Senang sekali berada di sini dengan teman-teman semua. Semoga sehat selalu ya Bu. Ya. Terima kasih sudah mau sharing-sharing bersama di sesi Connecting Time kali ini. Baik, sebelum kita masuk nih Bu ke diskusi yang lebih dalam, boleh dijelaskan terlebih dahulu Bu, apa itu perilaku pasif agresif? Kemudian apa contohnya Bu? Silakan Bu. Oke, ini sebenarnya bahasan yang menarik ya. Pasif agresif itu sebenarnya adalah perilaku, kalau yang kita lihat perilaku yang tidak menghormati dirinya, secara ringkas ya, tidak menghormati dirinya tapi juga tidak menghormati orang lain. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena ini salah satu bentuk komunikasi yang buruk, tetapi seringkali orang nggak sadar. Apalagi kita nih di Indonesia nih banyak sekali sebenarnya perilaku kita yang pasif agresif, tapi kita tidak merasa itu sebagai perilaku pasif agresif. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut contoh-contoh yang konkret ya, yang aktual kita biasanya suka lihat, atau bahkan kita sendiri sebagai salah satu culpritnya atau aktornya dalam berkomunikasi secara pasif agresif. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian faktor apa Bu yang bisa menjadi pemicu kita bersikap pasif agresif? Faktor apa yang menyebabkan kita bisa bersikap pasif agresif? Kita dalami dulu nih. Sebenarnya pasif agresif itu adalah salah satu perilaku komunikasi kita yang tadi tidak menghargai diri sendiri dan tidak menghargai orang lain. Bentuknya seperti apa? Kita lihat bentuknya dulu nih ya. Bentuknya contohnya adalah perilaku kita suka ngambekan. Perilaku suka grumble itu kayak gampang banget ngomel gitu ya. Itu juga salah satu contoh pasif agresif. Ada juga kalau dia tidak mengikuti aturan main dengan harapan bahwa orang nggak tahu. Dia paham kalau dia nggak ngikutin aturan main, tapi dia merasa
aduh nggak apa-apa lah, orang juga nggak lihat gitu ya, atau sengaja. Itu juga salah satu cara orang mengungkapkan pasif agresifnya. Sarkasm itu juga bisa, kayak orang-orang yang sarkas, tidak peduli, itu sebenarnya contoh-contoh pasif agresif. Lalu apa yang menyebabkannya? Ada banyak. Salah satunya adalah kalau dia tuh terlalu kecewa dengan keadaan, misalnya di kantor gitu ya, dia kecewa dengan keadaan itu, tapi merasa tidak punya kemampuan untuk mengungkapkan, ya. Atau bisa jadi dia tahu gitu peristiwa itu atau hal-hal yang menyebabkan dia pasif agresif, tapi dia sengaja seperti itu. Itu perilakunya udah mendarah daging ya, bisa jadi disebabkan oleh lingkungannya yang seperti itu, sehingga dia merasa itu bagian dari komunikasinya, ya. Salah satunya seperti itu. Ada banyak sumber yang mengatakan bahwa pasif agresif itu sebenarnya bukan situasi medis, ya. Kayak kalau ada mental lag gitu ya, atau disebut dengan mental illness ya. Ini sebenarnya bukan mental illness, karena ini bisa dipelajari, bisa untuk mencegahnya bisa dipelajari gitu. Tapi banyak orang karena merasa ini bukan masalah, sehingga dia tidak menyelesaikan masalah itu gitu. Jadi penyebabnya banyak sekali. Di antaranya bisa kekecewaan, bisa karena lingkungan, kebiasaan yang buruk, cara berkomunikasi yang salah tapi tidak mau dibetulin gitu. Itu semua penyebab dari adanya perilaku pasif agresif. Baik. Kemudian bagaimana ya Bu untuk seorang leader yang bisa memiliki sense bahwa ada perilaku tidak sehat antar anggota tim nih, seperti sikap pasif agresif seperti ini. Kemudian misalnya saat ada masalah yang terjadi, bukannya menyelesaikannya, namun yang terjadi adalah satu sama lain saling menunjukkan sikap pasif agresif. Nah, bagaimana kita harus bersikap sebagai seorang leader, Bu? Ya, leader, it's your responsibility to have a look at your team gitu ya. Jadi seorang leader pertama-tama dia harus punya kemampuan komunikasi yang baik. Yang kedua, dia harus punya kemampuan observasi yang tinggi. Yang ketiga, dia mampu melihat apa yang terjadi di antara timnya. Pasif agresif ini suatu tindakan komunikasi yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena sangat subtle, sangat lembut, boleh dibilang lembut ya, atau nggak kelihatan. Bedakan ini dengan agresif. Tindakan yang agresif itu gampang sekali dilihat, ya, gampang dikenali dan gampang dengan segera diatasi. Tapi pasif agresif itu terselubung, tersembunyi, atau gerilyawan lah ini istilahnya. Kita kalau ada yang gerilya kan kita nggak tahu. Tahu-tahu sudah terjadi keributan misalnya, atau kerusakan dalam hubungan dengan antara tim di tempat kerja. Nah, cara kita tahu bagaimana orang itu melakukan hal-hal pasif agresif, tadi seperti saya bilang di awal, leader itu harus punya kemampuan mengobservasi. Jadi observasi salah satunya adalah bentuk komunikasinya si orang yang pasif agresif ini. Misalnya, kalau itu sudah menjadi pattern atau pola berkomunikasi, misalnya contoh nih, siapa ya, si A lah ya, A tolong kerjakan ini ya, dia bilang baik Bu, gitu. Tetapi nggak dikerjain, dan itu berulang beberapa kali. Ketika ditanya, oh ya Bu, saya lupa, gitu ya. Jadi dia sengaja seperti itu untuk menimbulkan perasaan bahwa saya berkuasa ya atas ini, gitu loh, sampai dikejar-kejar baru dia lakukan. Mungkin ada merasa perasaan penting gitu ya, bisa jadi. Nah, itu salah satunya. Bisa juga sarkastis. Tadi sudah dikatakan sarkas itu kalau ngomong misalnya contoh gini, bisa nggak besok kamu lead meeting ya? Bu, saya sih bisa aja nge-lead meeting, tapi saya itu bukan orang yang ini dan itu gitu. Jadi beralasan yang bikin dia sebenarnya punya kemampuannya tapi dia nggak mau mengerjakan. Salah satu contoh seperti itu, ya.
Ada banyak sekali contoh-contoh perilaku pasif agresif yang ini seperti bahaya laten ya. Jadi perlu radar atau antena dari leader ini untuk bisa mengenali seperti apa sih perilaku-perilaku pasif agresif itu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bu. Kemudian, apabila perilaku pasif agresif ini asalnya dari atasan kita, Bu, sebagai contoh, kita memberikan kritik secara halus yang membuat yang bersangkutan atau atasan kita ini tidak berkenan, atau ada sikap kita yang tidak sengaja menyinggung atasan kita. Namun, bukannya menegur atau menanyakan langsung kepada kita, tapi atasan kita bersikap pasif agresif nih kepada kita. Kita sebaiknya harus bersikap apa ya, Bu? Dan bagaimana supaya tidak memperkeruh keadaan? Baik, untuk menjawab pertanyaan ini saya mau pegang kepala dulu. Kenapa? Karena sesungguhnya kalau kita punya anggota tim yang sangat concern gitu pada perilaku kita sebagai leadernya, itu agak gawat ya. Agak gawatnya kalau sebagai leader kan memang tugas kita sebenarnya untuk menjadi role model. Role modelnya harus seperti apa? Harusnya asertif dan proaktif begitu. Tapi kalau bos kita kita sebagai leader itu punya perilaku pasif agresif, bahaya. Karena tingkat toksisitas atau tingkat keracunan perilaku kita itu ke anak buah lebih gawat lagi. Jadi kalau kita sebagai anak buah harus gimana gitu kan ya. Begini, yang pertama-tama terimalah nasibmu nak. Tapi yang kedua saya ikut prihatin. Yang ketiga bisa melakukan sesuatu. Kalau dari beberapa sumber seperti kayak di Psychology Today gitu ya, bilangnya kalau ada orang pasif agresif, ignore them atau cuekin aja. Tapi bagaimana kita mau nyuekin gitu kan? Itu kan bos kita. Nah mungkin caranya seperti ini. Kita dulu suburkan di diri kita perilaku proaktif dan asertif. Kalau kita sudah solid dengan perilaku asertif itu, maka kita tidak akan lagi merasa terganggu dengan perilakunya si bos yang pasif agresif. Karena perilaku pasif agresif bos itu bisa jadi dia doyan nyuruh-nyuruh tanpa sebab misalnya, atau kurang empati sama kita, ya, atau katanya mendengarkan ide-ide kita gitu ya, concern kita, tapi didiemin aja, nggak diapa-apain gitu ya. Nah, ada banyak hal seperti ini yang bisa kita tangani dengan awalnya. Yang pertama-tama adalah dengan preserve ourselves, lindungi diri kita dulu. Tadi dengan energi yang baik, dengan asertif dan proaktif. Nah, kalau sudah seperti itu, pasif agresif tidak menjadi concern lagi. Yang kedua, kalau berani ngomonglah secara terus terang ke bosnya ini atau ke leadernya. Ada dua opsi konsekuensi untuk ini. Yang pertama, kalau leadernya ini pasif agresif, dia akan menerima feedback dari kita seolah-olah menerima, tapi sebenarnya dia menyimpan gitu ya, menyimpan rasa tidak suka. Atau yang kedua, yang pertama itu konsekuensinya bisa kita terima atau enggak, gitu kan ya. Yang kedua, ternyata dia bisa menerima. Kalau ini bonus deh. Kita sebagai anak buahnya bisa merubah, dalam tanda kutip, merubah pola pikirnya dan perilaku bos itu luar biasa. Dicoba ya, saya ikut doain deh. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bu. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin iklan dulu ya, Bu, untuk YouTube channel kita. Sahabat profesional, jangan lupa untuk subscribe, share, dan juga like video kami agar terus mendapatkan update-update terbaru dari video di YouTube channel Foster and Beach Indonesia. Baik, Bu, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Oke, bagaimana membentuk habit agar di lingkungan kerja kita bisa saling terbuka satu sama lain,
baik itu dengan rekan kerja maupun dengan atasan kita. Habit itu tidak terbentuk dalam sekejap mata. Yang namanya kebiasaan, dia butuh waktu, dia butuh konsistensi, dia butuh ketabahan, ya, ketabahan untuk berproses. Nah, ini dulu kesadaran akan hal ini itu penting. Selanjutnya adalah dengan mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang punya perilaku asertif dan proaktif tadi. Asertif itu apa? Tadi kita bicara tentang pasif agresif. Kalau ini sebaliknya dari yang pasif agresif tadi. Perilaku asertif adalah perilaku yang menghargai hak diri sendiri dan menghargai hak orang lain. Jadi, ketika kita menuntut, dalam tanda kutip, menuntut hak kita, kita juga tahu bahwa kita punya tanggung jawab terhadap tuntutan itu. Dan ketika menuntut, kita tahu juga bahwa orang lain itu punya hak untuk didengarkan, untuk dipahami, gitu ya. Jadi seimbang tuh. Nah, untuk keseimbang, kalau yang pasif agresif itu kan ke kiri banget ya, negatif banget gitu. Cuma nggak ketahuan aja. Nah, bagaimana mengatasinya? Build the habit, ciptakan perilaku-perilaku kebiasaan dengan menggunakan diksi-diksi atau ekspresi komunikasi yang asertif. Contohnya, ya saya paham apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu misalnya. Saya akan lakukan misalnya. Dengan tidak saling menyalahkan itu juga sudah perilaku asertif. Misalnya kalau ada sesuatu gitu ya, ada kesalahan meskipun itu bukan kesalahan kita, tapi terus kita terikutkan gitu ya, kita bisa bilang, oke, sekarang kita semua bisa fokus pada masalahnya. Ayo kita cari jalan keluarnya. Contoh, ya. Yang lain selain perilaku asertif dengan diksi-diksi dan ekspresi positif, bisa juga dengan membantu orang-orang yang pasif agresif di sekitar kita supaya mereka nggak seperti itu. Karena menurut penelitian, ini ada referensinya, ada di Psychology Today, ada di MD website, bahkan ada juga di salah satu Mayo Clinic itu. Masa ginian aja sampai loh ke Mayo Clinic loh. Biasanya Mayo Clinic itu kan berkaitan sama kesehatan ya, tapi memang ini perilaku pasif agresif itu akan mengganggu kesehatan jiwa buat orangnya sendiri yang seperti itu atau orang-orang yang terkena dampaknya. Jadi pahami bahwa kita juga punya tugas untuk membantu mereka yang pasif agresif karena biasanya mereka tidak menyadari. Nah, apakah dengan begitu kita dengan jadi asertif kita selalu asertif gitu loh? Enggak juga. Kadang-kadang kita punya perilaku pasif agresif di saat-saat tertentu, which is fine, oke aja. Itu sangat wajar. Yang menjadi tidak wajar atau jadi kurang ajar adalah pada saat pasif agresif ini menguasai seluruh pola komunikasi dan perilaku kita. Jadi konsisten kayak gitu. Nah, itu akan merusak reputasi kita. Contoh orangnya doyan ngomel melulu gitu ya, komplain melulu misalnya, atau menyalahkan orang lain terus. Itu dari diksi atau ekspresi komunikasinya juga bisa terlihat. Itu kira-kira, semoga menjawab ya. Baik, terima kasih jawabannya Bu Imung. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya Bu. Bu Imung, ada sebuah artikel yang mengatakan bahwa umumnya perilaku pasif agresif ini bisa diekspresikan dengan kalimat-kalimat yang sarkasme nih Bu. Padahal dalam lingkungan kerja dan sosial, hal ini dianggap hal yang biasa Bu. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Ini pertanyaan menarik karena saya setuju dengan apa yang diungkapkan oleh artikel itu ya. Ini normalisasi dari perilaku pasif agresif atau cara berkomunikasi pasif agresif. Udah normal gitu ya. Karena kalau saya lihatnya gini, Indonesia itu punya budaya high context culture. Kalau menurut Edward T. Hall ya, salah satu antropolog budaya gitu. Antropolog yang bilang bahwa
orang-orang di Asia terutama ya, itu punya high context culture. Kalau kita ngomong A, itu harus diterjemahkan dengan berbagai lapisannya tuh banyak. Decoding the message there is a work of art gitu ya. Sementara kalau di negara-negara dengan low context culture atau budaya dengan konteks rendah, itu maksudnya gini, apa yang diungkapkan itulah yang sebenarnya. Jadi kita nggak perlu ngedecode atau mengurai kembali inti dari pesan kuncinya itu apa. Nah, karena budaya kita yang seperti itu, maka sangat mudah sekali jatuh dari yang seperti itu ke komunikasi yang pasif agresif. Ya, kayak dengan simbol-simbol gitu kan, dengan sindiran. Sindiran itu salah satu pasif agresif juga. Kenapa kita anggap normal? Ya, kenormalan ini datangnya dari budaya kita. Jadi saya setuju sekali dengan apa yang diungkapkan oleh artikel itu. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Ini PR yang panjang untuk kita semua, ya. Bagaimana kita bisa mengubah budaya high context culture yang ke negatif ini karena sudah blending menjadi normalisasi dari tadi perilaku pasif agresif, kita kembalikan ya. Budaya ewu pakewu, nggak enakan itu harus dikembalikan ke tengah-tengah supaya menjadi aktif, proaktif dan asertif begitu. Kalau ewu pakewu tambah ke kiri, dia menjadi pasif agresif. Jadi dengan sindiran-sindiran, misalnya dengan sarkasme, dengan silent gitu ya, silent yang disengaja, nggak mau gua ngomong gitu ya misalnya, itu termasuk salah satunya PR besar untuk kita. Oke, tanpa terasa nih Bu, ini ada pertanyaan terakhir nih Bu untuk sesi kita kali ini. Sebagai penutup ya Bu, bagaimana kita sebagai seorang individu dan seorang leader khususnya nih untuk bisa mengontrol sikap pasif agresif yang ada di dalam diri kita sendiri. Selalu belajar. Kalau ringkasnya seperti itu. Selalu belajar apa? Belajar mengenali diri setiap saat. Jadi harus orang supaya dia bisa membuang ya sikap-sikap pasif agresif ini harus punya check and recheck untuk melihat apakah saya masih begitu apa enggak. Nah, ini perlu keterbukaan. Kita perlu terbuka untuk mengenali masalah-masalah internal yang kita miliki. Itu harus ada intra dan interpersonal skill yang baik. Intrapersonal communications itu maksudnya bagaimana cara kita berkomunikasi di kepala dan di hati kita gitu ya. Ketika proses komunikasi di kepala kita itu sudah buruk ya, nah produksinya sebagai interpersonal ke orang lain itu juga akan buruk. Komunikasi yang dihasilkan secara verbal, visual, dan verbal, vokal, visual, vibrasi, vibes-nya juga akan buruk karena diolahnya sendiri sudah kurang bagus gitu. Jadi kenalilah kelemahan-kelemahan itu, kenali pola kita berkomunikasi, lebih banyak mana proaktif, aktif, asertif atau pasif dan pasif agresif atau agresif. Ya, kenali dan cari feedback dari orang. Terbukalah untuk menerima feedback dari orang karena kalau kita mau maju maka kita harus bertumbuh. Dan untuk bertumbuh sometimes it's painful. Painfulnya kenapa? Karena ini proses penemuan diri kembali gitu ya. Harus menerima feedback yang mungkin sakit, tapi ada orang yang sakit ketika sembuh dia menjadi lebih baik lagi. Semoga kita semua seperti itu. Baik Bu Imung, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk kita sharing di sesi Connecting Time kali ini ya Bu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain waktu dan juga lain kesempatan. Sama-sama. Sahabat profesional, jika sahabat profesional menyukai video ini, jangan lupa ya untuk klik like, share, dan juga subscribe YouTube channel kami Foster & Bridge Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk meninggalkan komentar,
berupa saran tentang topik apa sih yang ingin dibahas di program Connecting Time kami selanjutnya. Kami tunggu ya rekan-rekan. Sampai jumpa di program Connecting Time berikutnya. Bye!